mungkin kalau mensupport kebutuhan, takwa. Tapi kalau ingin berdiri sendiri, bukan aspek kebutuhan, nafsu. Anda melihat pakaian sekarang yang kita kenakan, buka lemari kita, lihat pakaian. Itu nafsu atau takwa? Coba cek. Butuh nggak? Ya, apa tujuan kita mendapatkan pakaian ini, membeli pakaian ini? Apakah menutup auratkah, tampil dengan baik sehingga Allah ridha dan sebagainya? Itu takwa namanya. Tapi kalau semua ingin dikoleksi, ingin ini, ingin itu, tapi dikenakan pun tidak gitu. Hanya untuk pajangan saja. Hanya untuk difoto saja, bikin status saja, bikin tujukan kepada orang. Itu nafsu namanya. Anda pun belum tentu butuh. Ya, ini sama di semua aspek. Di makanan, konsumsi harian, dan sebagainya. Orang melihat lapar, berarti butuh makan. Apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya? Yang melahirkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair. Yang dengan makan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang penting bagi dia dapat tenaga, berbuat baik lagi, sampai meninggal demikian. Muncul nilai kebaikan. Tapi kalau Anda banyak menginginkan sesuatu, makan ini, itu, tapi menghentikan sifat-sifat baik, nggak kuat untuk beraktivitas, nggak nyaman beraktivitas, jadi malas. Ini nafsu namanya. Jelas ya? Nah, ini sederhana gitu. Makanya banyak orang-orang yang minum sedikit, makan sedikit biasa aja. Tapi kalau ibadah kok bisa kuat gitu? Ya, ibadah kuat, kerjakan yang baik-baik kuat. Olahraga juga kuat. Ya, dan coba lihat bagaimana di masa Rasulullah SAW, masa-masa perjuangan itu. Coba lihat bagaimana keadaan tentang Badar misalnya, tentang Uhud dan sebagainya. Ya, ketika diekspansi, ketika mempertahankan ya baik itu kedaulatan, ya, dan puncaknya keimanan. Ada peristiwa aksi militer itu di perang Badar, bagaimana serangan orang-orang kafir ya, Quraisy dari Mekah datang ke Madinah, dipertahankan kedaulatan di sana dan sebagainya. Itu kan sedang apa situasinya? Sedang puasa. Apa tujuan puasa? Meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya, mereka bahkan dalam keadaan nggak makan, nggak minum gitu kan, siang hari, itu bisa punya tenaga yang luar biasa. Fatu Makkah itu kejadiannya kapan? Gitu kan? Sedang apa? Rata-rata Ramadan, ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kualitas keberkahan itu terjadi. Rahmat itu turun. Nah, kaitan dengan malaikat Mikail, karena malaikat ini jiwanya takwa, sifatnya takwa, materinya cahaya, maka dia hanya akan lekat dengan orang-orang yang membangun ketaatan. Sedangkan maksiat menjauh. Walaupun merasa mendapatkan penambahan rizki macam-macam, tapi fungsi malaikat yang membawa ini nggak ada. Ya, nggak sampai kepada kita. Yang ada nanti apa yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, itu yang paling bahaya. Ya, inna kaidi matin. Baik. Kita teruskan, karena itu saya ingin sampaikan sebuah kisah sangat populer sekali. Ya, bahkan di Al-Arba'in juga Imam An-Nawawi memasukkannya dalam rangkaian hadis yang kita hafalkan. Baik ya, saya bacakan hadis sangat populer sekali. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke pembahasan kita ini saja. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dzakara rajula, gitu kan. Dan disebutkan tentang kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yutilu safara, menempuh satu perjalanan panjang. Ya, safar itu perjalanan panjang yang menjadikan kebolehan untuk mengqasar. Ya, jadi nanti beda orang Arab ketika mengatakan ana adhhab ila kadza wa ana usafir ila kadza. Saya ingin pergi ke sini dengan saya bepergian jauh. Kalau safar itu bepergian jauh. Ya, safara yusafiru, orangnya disebut dengan musafir. Jadi musafir itu asalnya bukan peminta-minta. Musafir itu orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, ketika kehabisan bekal dalam perjalanan, ya, dalam keadaan tertentu, maka disebut ibnu sabil namanya. Anak yang kehilangan bekal di jalan, dengan seakan-akan kehilangan satu support kepada dirinya, ibnu sabil, maka boleh disupport lewat apa? Lewat zakat, termasuk infak. Kalau zakat nanti ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kalau infak ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Boleh kita support ya. Tapi musafir asalnya orang yang berperjalanan jauh. Orang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempuh perjalanan jauh. Perjalanan jauh kalau ditujukan untuk membangun ketaatan, ya itu Masya Allah keberkahannya banyak. Doa dikabulkan karena mau taat nih. Ya, Allah sangat mencintai gitu kan. Ya, orang-orang mau jalan-jalan pergi jauh. Kan ada di antara mereka yang hanya ingin sekedar menikmati keduniaan. Apakah salah? Tidak. Salah sih enggak, cuma netral, artinya enggak ada pahalanya gitu. Makanya Nabi mensupport kalau pengen jalan-jalan sekalipun ke tempat terjauh, cari yang bisa menguatkan iman, ya kan? Menguatkan iman atau menambah pengetahuan.
Ya, jadi konsepnya dua di Al-Quran itu. Yang menguatkan iman atau menambah pengetahuan. Yang menguatkan iman, contoh Nabi contohkan 3 tempat. La tasyuddur rihal, ya kan? Jangan kamu kuatkan keinginan untuk berihlah, ya, menempuh jalan-jalan dan sebagainya. Illa li thalathatin, kecuali kepada 3 tempat kata Nabi. Ini contoh 3 ini. Ya, satu Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza, Masjid Nabawi, gitu kan? Kemudian Masjidil Aqsa. Ini contoh, kenapa ketika Anda masuk Masjidil Haram, itu kan ada kekuatan iman, beda, auranya lain, meningkat iman kita, bisa menambah wawasan pengetahuan lewat ta'lim, ini apa. Ini kalau reda pandemi, dibuka umrah dan sebagainya, dan wajar untuk kita bisa sampai kesadarnya dengan kemampuan kita bersama, nabung dari sekarang, nanti waktunya saya sampaikan, kita bisa sama-sama saya tunjukkan. Ini rumah Rasulullah, ini rumah Abu Bakar, kehidupan dengan Sayyidah Khadijah di sini, pernah main gulat dengan Abu Jahal di sini, Abu Jahal kalah, terus ya, kemudian merasa nggak enak sama Nabi, ya, melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi melamar diterima, dendamlah sama Nabi, semua apa yang kemudian dikerjakan Nabi salah semua sama Abu Jahal, makanya disebut Abu Jahal, gitu kan. Tempatnya di mana? Di mana tempatnya Ibnu Abbas ketika main kemana, ketika belajar bagaimana, itu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan iman. Ya, beda. Masjid Nabawi juga suasananya berbeda, auranya lain, beda saat kita sampai sana. Enak, tenang, nyaman, nggak berisik, macam-macam gitu kan. Nah, Masjidil Aqsa juga demikian. Nanti kalau nggak sanggup ke sana, cari yang mendekati itu. Ya, kita lihat-lihat tempat-tempat yang meningkatkan kebaikan-kebaikan. Ini jejak-jejak Islam ya di Indonesia sekarang, di Nusantara dulu itu tinggi sekali. Jejak Islam di Nusantara luar biasa. Pergi ke Aceh, kita mengenal bagaimana Allah memberikan tanda lewat peristiwa misalnya. Ya, lewat tsunami itu kan Masya Allah gitu kan, itu musibah, dan kita mensupport saudara-saudari kita mencintai teman-teman kita, keluarga kita yang di Aceh semuanya, ya, dan dibalik itu semua ada hikmah-hikmah besar. Kita belajar ke sana, bagaimana kapal bisa terampung, ya, ada rumah yang bertahan, ada masjid yang demikian ditampakkan, sebab itu meningkatkan kebaikan. Datang, kunjungi, bangun silaturahim, bangun kekuatan persaudaraan, persatuan Indonesia, ya, kekuatan iman, saling membangun silaturahim dan sebagainya. Ya, Masya Allah, salam hormat keluargaku yang di Aceh dan sebagainya. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Ya, demikian. Lewat Pantura datang, lihat bagaimana misalnya Masjid Demak dibangun, terus kita lewati, ya, terus ya dari Kuningan sampai boleh kita masuk Cirebon sampai terus Semarang, Demak, Kudus, tuh kan. Kemudian dari Kudus nanti masuk Pati ke Rembang ke Lasem, banyak macam-macam di situ sampai terus ke Tuban dan sebagainya. Banyak sekali jejak-jejak peninggalan sejarah yang bisa kita pelajari. Ya, saya dulu sering suka lihat itu kan. Terus lihat sampai saya hitung betul tuh. Ya, waktu ke apa namanya? Sunan Bonang itu petilasannya kenapa di atas. Naik ke atas sampai saya hitung berapa anak tangganya. Ya, kemudian siapa penjaganya Pak Abdul Wahid, ternyata dijelaskan, ngobrol gini-gini, kita lihat. Kita petakan dan kita lihat, oh ternyata mereka semua mempelajari sejarah Nabi bagaimana ketika awal mula dakwah itu di copy paste, diterapkan. Kenapa ngambil puncak ini? Kenapa bawahnya tepian pantai ke lautan? Untuk mengamati masyarakat seperti apa, terus memohon kepada Allah gitu kan, bagaimana minta petunjuk kepada Allah supaya bisa membenahi masyarakat dan sebagainya. Itu yang disebut pasujudan itu. Jadi bukan untuk dikultuskan, untuk dipelajari, dilihat dan sebagainya. Ya, kuburannya kan bukan di situ, itu menarik kisahnya gitu. Itu Masya Allah gitu, kemudian kita gali dan sebagainya, kita dapatkan banyak hal. Nah, itu tempat meningkatkan keimanan, ketakwaan. Nah, Nabi menyebutkan kembali ke hadis tadi, "Tsumma dzakara rajula", disebutkan yutidus safara, dia menempuh perjalanan panjang untuk membangun ketaatan. Kalau perjalanan dibangun untuk ketaatan di situ, itu dapat pahala. Dapat pahala. Ya, masih ingat guru-guru kita menyampaikan ketika mau pergi umrah, pergi haji, titip doa ya, di perjalanan ya banyakin zikir ya, doanya mustajab ya. Itu keterangan Nabi langsung. Ya. Nah, yang menarik apa? Setelah itu apa yang terjadi? Ya, as'atha aghbara, sampai dia itu tertutupi oleh apa namanya debu gitu kan. Ini tanda dia berjalan jauh dengan serius ya. Sehingga kata orang apa namanya? Orang India gitu kan, the kill of the kumel gitu kan. Jadi pakaiannya terkena debu-debu, ini di wajahnya juga kena debu. Ya, itu dalam upaya untuk menempuh jalan yang terbaik, ya, mendapatkan sesuatu. Penuntut ilmu juga begitu, jangan salah. Anda mendatangi majlis ilmu, ya, kemudian keringatan, ya, di jalan macam-macam, itu dapat pahala itu. Hadisnya jelas yang saya sampaikan kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu perjuangannya itu dinilai. Bahkan Allah memberikan apresiasi tinggi. Kalau benar dia wafat, itu jihad fi sabilillah. Ya, dalam konteks syahidul akhirah. Syahidul akhirah, syahid dalam ketentuan akhirat, walaupun dikuburkan seperti biasa, disolatkan dalam konteks seperti manusia pada umumnya. Kemudian apa yang terjadi? Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Begini yang saya ajarkan kemarin tuh. Jadi yang pertama dia menempuh perjalanan panjang, itu doa cepat terkabulkan. Ingat ya, dalam safar doa cepat terkabulkan. Yang kedua mengangkat tangan, ini pun cepat terkabulkan. 2 kali lipat kan?
Yang ketiga, fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Dia berkata ya Rabb ya Rabb, menyebut al-asmaul husna dengan sifat rububiyah. Tiga ini dia kerjakan, seharusnya menjadikan jawaban itu dari doa terkabul 3 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Karena apa? Yang pertama dia kerjakan safar, harusnya mengabulkan lebih cepat. Mengangkat tangan juga mengabulkan lebih cepat. Menyebut al-asmaul husna, menyebutkan itu mengabulkan lebih cepat. 3 kali harusnya terjadi percepatan. Tapi apa jawab Nabi? Jawab Nabi, anna yustajabu lidzanik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ini menarik nih. Ternyata malaikat rahmat enggan juga. Ya, enggan juga kemudian meneruskan ya untuk memberikan rahmat kepada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ini persoalannya. Famat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Karena perangkat hidupnya haram. Makanannya hasil dari maksiat, pakaiannya hasil dari maksiat, kan? Kemudian apalagi perangkat hidupnya hasil dari maksiat. Ya, itu baju hasil korupsi tahu kok dipakai Jumatan. Awas tuh, hati-hati tuh, ya. Mau nyumbang ke masjid kok hasil dari tipu-tipu gitu kan. Buat ngurangin dosa dikit Pak Ustadz, nggak ada. Nggak bisa, nggak ada keberkahan di dalamnya, nggak ada keberkahan. Kan dia doa-doanya tertolak. Ya, walaupun sholat memenuhi rukun, ya syarat sah sholatnya, tapi nggak dapat keberkahannya. Kalau untuk masalah sah secara fikih, ya, memenuhi rukun syarat sah, tapi diterima atau tidak, ini kembali kepada hukum-hukum Allah. Ya, apa yang terjadi? Haram, semua haram. Malaikat gak turunkan itu. Makanya gak ada keberkahan. Walaupun orang dapat harta miliaran, rumah banyak, aset banyak, gak ada berkahnya. Ya karakternya gitu-gitu aja. Akhirnya gak ada support cahaya dalam jiwanya. Ya tetap nipu. Diingatkan aja susah. Diingatkan susah. Dikasih tahu malah kemudian nekat menunjukkan. Tampil lebih sombong lagi. Itu kalau lebih terakumulasi. Lebih kuat lagi. Nah, ini teoritis ya. Teoritis. Kalau kita ingin lihat praktek ya tinggal kita saksikan dalam kehidupan. Kalau ada yang begitu kita doakan. Ya, jangan disimpulkan, oh ini pasti si Fulan nih. Bukan. Ya, tunjuk diri kita dulu, diri kita pribadi. Ada nggak kecenderungan begitu? Kalau ada begitu, segera perbaiki. Bagaimana sekatnya bertaubat? Ya, taubat loh. Taubat sama Allah, minta petunjuk untuk dipecahkan tuh. Ya, pecahkan sekat-sekat itu. Sebab ketika berbuat satu maksiat, kata Nabi, naktah sauda di hadis Muslim. Ada kotoran hitam. Ya, kalau setiap kotor nutup. Ya. Saya ilustrasikan supaya gampang ya, supaya mudah. Mas, minta izin tolong yang gelas itu, ya. Ya, dengan tutupnya aja sekalian. Baik. Jazakallah khair. Ini aja, itu disimpan. Ayo teman-teman ya. Oh. Baik ya. Jangan lihat teh manisnya ya. Kalau dilihat namanya teh coklat, ya. Diminum baru manis atau tawar. Baik. Lihat ini teh ya, teman-teman sekalian. Fokus baik-baik, lihat. Ini kan ada penutupnya nih. Saya ilustrasikan di cawan hati kita nih. Ya, di sini nafas, di sini ada takwa, ada fujur, ada segala hal, ada pusat untuk pemberian cahaya. Sekarang lihat baik-baik, seperti ini. Ya. Ini masih kosong nih. Mau diisi apa saja, itu mudah. Anda mau masukkan benda A, benda B, benda C, itu masuk. Termasuk cahaya kebaikan masuk. Ya, misalnya gini, saya minta izin. Ada handphonenya yang ada cahayanya nggak center kayak gitu. Ya. Flashnya, oke, udah ada ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini ada flashnya ya. Bismillah, ini mati mas. Baik. Ya, jazakallah khair. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Tuh ya, tuh tersinari kan? Beda warnanya ya. Tuh, beda kan? Baik ya, sinar masuk ya, cahaya masuk ya. Tuh lihat, ya. Sekarang apa yang terjadi? Kalau ini tertutup. Kalau ada maksiat, kata Nabi, naktah sauda, ada kotoran hitam, nutup. Sekarang tertutup. Kita ambil dari penutup yang ringan dulu. Boleh minta tisu? 1 lembar. Maaf ya, saya melibatkan kawan-kawan dulu supaya memudahkan memberikan satu ilustrasi pada kita semua. Ini teman-teman sekalian, ini ada yang begini nih. Tutup ya. Kalau tutup kan apa artinya? Ada yang penutupnya masih halus. Artinya kalau kita masukkan benda pun, ya masih bisa masuk kalau bendanya kuat kita masukkan, tapi tersaring di sini. Masih bercampur, ya kan? Nah, jadi harus kencang, harus diingatkan, harus dikuatkan dan sebagainya. Sama nih. Ya, kalau manusia itu seringkali ada perbuatan-perbuatan dimulai dengan maksiat, bicaranya mulai kotor, pandangan mulai salah dan sebagainya. Karena yang salah masuk, yang soleh tertekan. Akhirnya ketika ada panggilan-panggilan kesolehan, sulit muncul. Diingatkannya mesti berkali-kali. Nah, sholat sudah balik. Iya, Ma. Sudah azan tahu, tapi kan belum qomat. Sudah qomat, iya, kan masih 2 jam lagi. Dia sholat tapi lama, kan ada penutup. Coba dicek,
ya kalau di rumah ada yang susah begitu dan sebagainya, kan normalnya begini, ini yang normal ya, yang standar. Begitu panggilan tiba, siap-siap dan sadar itu kan yang normal. Ya, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, itu iman normal. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di Quran surah ke-8 ayat kedua gitu kan. Kemudian hafizu 'alas salawati was salatul wusta. Jaga waktu-waktu salat. Jaga, saling menjaga oleh kalian waktu-waktu salat. Quran surah kedua ayat 238. Kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman tuh tahu waktunya salat. Quran surah ke-4 An-Nisa di akhir ayat 103, gitu kan? Jadi normal begitu dengar azan siap-siap, itu normalnya. Tapi kalau ada tetesan-tetesan hitam nutup walaupun masih halus, ini agak lama. Agak jeda gitu kan. Nah, maka coba dicek di keluarga dulu, ya, cek di keluarga. Begitu adzan lihat nih, lihat identifikasi satu-satu apa nih. Yang balik ya, kalau yang belum balik itu bergantung kebiasaan juga kita arahkan, support, lihat usia, support terus supaya membentuk kebiasaan pada dirinya, ya kan? Walaupun belum ada hisab, tapi orang tuanya dihisab bagaimana mengarahkan. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya? Kan Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassirani aw yumajjisani. Anaknya nggak dihisab, tapi bapak ibunya dihisab. Ingat itu, ya kan? Baik, ya ingat loh. Mama, itu kan, ayo siap, anak-anak siapkan sholat. Pak, anak-anak kan nggak dihisab. Iya, tapi mama kan dihisab. Ya kan? Ayo, itu siapkan dulu anak-anaknya. Ya kan? Nah, itu membentuk kebiasaan bagi dia sehingga nanti ketika dia dewasa sudah terbiasa, ada kesadaran dan sebagainya. Ya kan? Adek, yuk yang kecil pakai jilbabnya dulu. Aduh mah, nggak usah begitu-begitu kan anak kecil kan belum dihisab. Iya, tapi mama kan papa dihisab. Ya, kita biasakan dari kecil supaya dewasa dia terbiasa, nggak asing lagi dengan jilbab, kan? Nah, itu poinnya. Jadi ketika Anda temukan, terutama maaf yang sudah balik nih, ya lambat apa dan sebagainya, coba dicek pribadi kita. Oh, apa yang salah nih? Maka latihan sepekan ini mata saya harus lihat yang baik dulu. Jaga, jangan sampai lihat yang salah. Lisan, kalau nggak mampu diam. Man kana yu'minu iman billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, tahu akan dihisab, berkata yang baik. Kalau tidak diam. Katakan yang baik-baik, katakan yang indah-indah, katakan yang mulia-mulia. Kalau nggak bisa diam. Ya, dicaci maki kita, mau merespon, mau marah, mengkotor, Lihat, balas dengan doa. Sudah doakan baik-baik. Jelaskan secukupnya. Mau dia paham, mau tidak, terserah yang bersangkutan. Berdoa kepada Allah. Dituduh, jelaskan. Selesai, begini. Dan ada sesuatu yang terkait dengan aspek-aspek hukum positif, silakan proses. Tapi hentikan di luar batas-batas yang diperkenankan. Cukup. Kalau itu kita cukupkan, selesai. Kalau diteruskan kemana-mana nanti. Ya. Nah, semakin mengakar kuat begini, terus kalau nggak berhenti nih, diikutin terus jadi kebiasaan. Biasa bermaksiat, bahaya. Kalau sudah begini, Tuh, teman-teman sekalian. Ke samping cahayanya. Bukan tembus, cahayanya di sini. Nggak tembus. Ini sifat rahman Allah yang menginginkan setiap hamba dapat rahmat itu. Dicurahkan pun nggak tembus. Balik, mental. Karena yustajabu lidzalik. Sedangkan sifat doa itu ketika dimintakan, itu seyogyanya dikabulkan. Kan kaidahnya begitu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-Ku mencari-cari aku, ingin bermohon kepada aku, katakan aku sangat dekat. Bila dia bermohon pun aku kabulkan. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, memerintahkan bahkan, berdoa kepada aku jawab. Nah, jadi kalau nggak dijawab oleh Allah, bukan berarti Allah nggak mau jawab. Diberikan pun mental. Kenapa? Karena ada penghambat ini, ada sekat. Kita harus buka dulu. Ya, malaikat ditugaskan, tapi tugasnya nggak bisa sempurna dilakukan, bukan karena sifat malaikatnya, karena perilaku kitanya. Mau dikasihkan mental ya Allah, diberikan mental ya Allah, maksiat, nggak mau turun. Ya, jadi mengenali karakter malaikat Mikail, jangan cuma dihafal. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ya, coba kitanya paham nggak tugasnya, karakternya apa terkait dengan kita? Ya, jelas ya? Nah, jadi kita teruskan dulu untuk malaikat ini, apa yang disuka sudah kita ketahui, yang tidak suka tinggalkan, maksiat tinggalkan. Ya, bagaimana malaikat menunjukkan rahmat dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, lisan kita, sampai ke langkah kita akan dibimbing. Demi Allah saya katakan akan dibimbing. Bahkan Anda mau dijailin orang pun, itu Allah memberikan penjagaan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dijaga oleh Allah. Mau dibawa ke tempat-tempat maksiat, mau dikerja, itu hatinya kuat nanti. Ada firasat. Ya, firasatul mu'min haqq. Ya, firasatnya orang beriman itu menuju kepada kebenaran. Kebenarannya hak, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti itu ya, teman-teman sekalian, yang penting untuk kita ketahui. Dan saya pernah dengar kisah ini, kisah yang sangat menarik ya, di Eropa sana atau di Amerika ada yang menyebutkan demikian, bahwa seorang perempuan
Dia berhijab, menata diri dengan baik, dan seorang yang sangat taat, masya Allah. Tiba-tiba lewat satu tempat, gitu kan? Itu daerah, ada yang menyebutkan gang atau jalan tertentu. Ini kisah nyata. Ya, terus ada pemuda-pemuda di situ yang berniat buruk, gitu kan? Nah, tiba kemudian si perempuan itu lewat, dia nggak diganggu, jalan aja. Ya, dia tawakal sama Allah, gitu kan? Minta perlindungan sebagai dia jalan lewat nggak diganggu. Besoknya dia lihat berita. Ternyata teman-teman sekalian, dia temukan ada seorang perempuan yang dilecehkan. Ya, di tempat itu persis, di tempat dia, di jalan dia lewat itu, ya kan? Nah, kemudian dia lihat beritanya aja, perempuan dilecehkan, lokasi di sini dan sebagainya. Dia baca, oh itu kan saya lewat situ semalam, gitu kan? Nah, maka dipastikan dia dapati lokasinya dan ditemukan pelakunya. Ya, temukan pelakunya, ketahuan, dan dia lihat, oh ini kan laki-laki yang semalam, gitu kan? Yang saya lewat. Kenapa saya lewat nggak diganggu, tapi perempuan lain lewat dia dilecehkan? Ya, terjadi suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dia penasaran, dia datang kemudian ya ke tempat kepolisian, kemudian dia bertemu dengan pelakunya, gitu kan? Ya, lalu bertanya, saya kan lewat situ, kenapa engkau tidak melecehkan saya? Ya, sebelum perempuan ini lewat, gitu kan? Maka apa jawab laki-laki itu? Dia katakan, betul, engkau lewat situ, tapi ketika engkau lewat, aku melihat, ya, kami melihat, ya, beberapa pria-pria berbadan besar itu, ya itu ada di sekitar kamu itu. Nah, kita nggak tahu apa yang Allah tetapkan kepada kita. Allahu a'lam, kan? Bagaimana Allah tampakkan perlindungan di sekitaran kita. Ya, itu kalau sudah Allah berkehendak terjadi. Bagaimana dalam perang Badar terjadi sesuatu. Bagaimana ketika meraih kemerdekaan, cerita-cerita para pahlawan kita ya disampaikan lewat lisan mereka, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai kita kan sering sampaikan bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata yang besar itu bagaimana. Ya, itu kan mengambil dari isyarat-isyarat Al-Quran ulama kita. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Itu kan? Dan bukanlah engkau yang melemparkan ketika itu kemudian dikeluarkan. Kau berikhtiar aja. Nanti Allah yang memberikan hasilnya. Makanya begitu semua terjadi, semua ya bapak-bapak, ibu-ibu kita, dan kemudian para pendiri negeri ini bersepakat dengan dorongan para ulama mengatakan di preambul Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca pembuka Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya dan seterusnya sampai ke preambul alinea keempat itu kan ya, sampai kita temukan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berkat rahmat Allah diakui. Ya, bagaimana rahmat berkat itu diturunkan? Ya, malaikat ditugaskan oleh Allah. Siapa malaikatnya? Malaikat Mikail. Ya, makanya ketika Bung Karno, ini sejarah ya, awas hati-hati nih, kita harus mengerti betul, ini sejarah sekali. Ketika Bung Karno konsultasi, ya untuk hari proklamasi kemerdekaan, waktunya kapan, jamnya bagaimana, datangnya kepada siapa? Ya, Habib Ali Kuitang. Ya, kepada Habib Ali datang beliau konsultasi. Ini nggak pernah diungkap gitu kan. Udah harinya hari Jumat, Ramadan, hari Jumat, jam 10 pagi. Tempat di mana? Datang Syekh Faraj bin Marta. Ini wakafkan rumah beliau. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu punya Syekh Faraj bin Marta. Ini orang Islam tuh. Ya, cinta Indonesia, keturunan dari Yaman. Datang itu kan. Koleganya masih ada sampai saat ini. Sampai mendapatkan penghargaan. Diketik tuh dari pemerintah, memberikan penghargaan kepada beliau. Itu Syekh Faraj bin Marta tuh luar biasa, dermawan luar biasa, muslim yang taat, tuh kan. Sampai juga memfasilitasi Bung Karno dengan kendaraannya. Itu kan ke Bogor, yang main-main ke Bogor asalnya kan ke tempat beliau juga, difasilitasi juga itu. Ya, Bung Karno main ke Bogor aja difasilitasi. Ya, itu banyak hal yang kita itu harus membaca lebih dalam lagi, bahwa ada nilai-nilai keberkahan, rahmat yang tertanam. Dulu kompak semua para ulama-ulama. Itu kan nasionalis-nasionalis juga belajar bagaimana Bung Tomo kemudian meneriakkan takbir Allahu Akbar. Ternyata baru diketahui sekarang lewat keluarganya menyampaikan ya wasiat kalau sedang kesulitan buka Al-Qur'an. Itu kan kita nggak dapat informasi itu. Ya, saya ketika mendapati hibah dari kursi keluarga beliau, kan, ahli waris beliau, itu sepucuk suratnya Masya Allah gitu, luar biasa. Ya, baru kita duduk terdiam, neteskan air mata bagaimana mereka mendekati Allah. Ya, sebelum mereka mendekati rakyatnya, sebelum mereka kemudian berjuang dan sebagainya. Makanya saya sarankan ya, pejabat-pejabat sekarang yang mengisi kemerdekaan, ini merah putih ini saya tampilkan ini ya. Karena perjuangan para pahlawan kita itu sudah berkorban dengan darah mereka yang merah. Ya, ditutup dengan kafan ketika kembali kepada Allah yang putih. Ya, jadi kita jangan pernah mengisi kemerdekaan itu dan mengkhianati perjuangan mereka. Bagi kita orang beriman, tingkatkan iman dengan cara mengisi kemerdekaan. Ya, bagaimana caranya tingkatkan iman? Rajin ibadah supaya berkah negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah ridha. Makanya sekarang yuk orang Islam tingkatkan sholat yang betul supaya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, nggak korupsi, nggak nyuri, nggak nyogok, nggak macem-macem.
Ulama bikin fatwa yang bagus-bagus. Hargai perjuangan orang-orang dulu. Ada di undang-undang kita gitu kan. Nah, jadi itu cara berislam yang baik. Dan ini cara bernegara yang baik. Dan gak akan bertentangan. Orang-orang yang selalu mempertentangkan negara dengan Islam, negara dengan agama tertentu, itu orang-orang yang gak kenal sejarah. Hati-hati itu. Ya, itu orang-orang gak kenal sejarah. Gak tahu sejarah, gak paham, gak ngerti bicara. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kata ulama dulu, manusia itu tipikalnya cuma 4. Ya, orang pintar tahu dirinya pintar, gitu kan? Ya, orang yang belum pintar, ya, jadi ini sangat menarik. Kadang-kadang saya suka ingin senyum-senyum sendiri gitu kan. Orang pintar tahu dirinya pintar, maka dia memberikan aura kepintaran kepada semua orang, gitu kan. Yang kedua, orang pintar yang belum tahu dirinya pintar, dia seperti orang tidur mesti bangun, gitu kan. Ya, yang ketiga, teman-teman sekalian, orang bodoh yang tahu dirinya bodoh karena tahu dia belajar, maka berpotensi jadi pintar. Yang keempat, sudah bodoh nggak tahu dirinya bodoh. Ini repot. Ya, ini dulu masih 4, sekarang ada 5. Orang bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Ini keterlaluan. Sudah bodoh, dia nekat gitu. Ini yang repot. Ya, jadi dia tuh harusnya tahu bahwa ada saham besar Islam, saham besar keagamaan dalam kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dituangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Sampai dituangkan dalam pasal 29 ayat 2. Sampai negara pun dasarnya atas ketuhanan yang Maha Esa. Sampai dibentuk Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang pengen dipisahin agama dari negara. Ya, pengen dijauhkan dan sebagainya. Itu namanya orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, dan ngajak orang lain bodoh. Itu masalah gitu. Itu mohon maaf ya teman-teman sekalian, kita sedikit agak melompat untuk bisa memberikan pendalaman kepada diri kita, sehingga saat bersamaan kita menjadi mukmin yang baik dan mencintai bangsa kita. Karena ini amanah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cintai negeri kita, negara kita, itu kan. Jangan bikin yang aneh-aneh, jauhi hal-hal yang kontraproduktif dan sebagainya, dan dengan itu insya Allah kita pun akan tenang menjalani kehidupan. Yaitu malaikat rahmat ya. Nah, sebagai penutupnya satu lagi, kalau tadi dari kita pribadi, jadi jangan sampai begini. Mohon maaf ya, ini kan dasar nih. Ya, taat dan maksiat itu dasar karena dari kita pribadi. Jangan sampai nanti rumah bagus, mewah, punya musola apa, tapi hasil dari maksiat. Di persoalan juga. Ya, bagaimana malaikat bisa turun? Nah, sekarang alhamdulillah pribadi sudah taat, sudah bagus, sudah baik, mencoba untuk lebih baik, alhamdulillah, kan? Nah, sekarang tinggal melihat perangkat-perangkat di kehidupan kita. Ya, perangkat-perangkat hidup di rumah kita, bagaimana kita ingin hidupkan yang kira-kira malaikat senang masuk, ya, memberikan rahmat dan sebagainya. Selain tadi kita hidupkan dengan ibadah, dengan Quran, dengan macam-macam, juga ada bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Bahkan para ulama menyebutkan banyak hadis bahwa malaikat itu kurang menyenangi tempat-tempat demikian. Kemarin saya berikan clue-nya apa di antaranya? Ya, hadis jelas disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahkan juga nanti ada hadis-hadis spesifik yang menyebutkan ya, la tadkhulul malaikatu baitan ya fihi kalbun wa suratun. Ya, tidak akan masuk malaikat, maksudnya malaikat rahmat di sini, kepada satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga patung-patung atau gambar. Ya, anjing sudah saya sampaikan kemarin, hukum anjing juga saya terangkan. Ya, karena perangkat yang kita sampaikan dalam konteks anjing ini bukan karena fitrah hewannya, tapi ada najis yang melekat di dalamnya. Jadi Allah sudah memfungsikan anjing diciptakan nih fungsinya begini. Maka kita pelajari ya, apa nih fungsi yang Allah tetapkan, hikmah dari penciptaan anjing ini, maka tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau untuk penjagaan bagaimana fikihnya, kalau untuk berburu bagaimana fikihnya, kalau untuk digunakan misalnya untuk endusannya mencari sesuatu baik narkotika dan sebagainya bagaimana fungsinya, itu ada fikihnya sendiri sehingga sesuai dengan penempatannya. Kalau mau ditempatkan juga di mana, ya, sehingga semua sesuai dengan tempatnya. Kalau semua sesuai dengan tempatnya, nyaman kita, tahu fikih, paham, jelas dan sebagainya. Makanya Imam Malik pun yang membolehkan dengan sangat longgar ya bagaimana berinteraksi dengan anjing, tetap menjaga fikih. Tempatkannya di mana, seperti apa membersihkannya dan sebagainya. Saya pernah tinggal di Tripoli di Libya cukup lama, mazhabnya Maliki. Ya, dan Imam Malik itu ingat, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, sebelum sekarang digunakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, itu Imam Malik itu duluan. Ya, kan berganti rezim, berganti yang menguasai, penguasanya kan menetapkan memilih mazhab apa yang ingin digunakan. Ya, dulu masih Imam Malik. Imam Malik itu terkenal sekali, bahkan punya fatwa-fatwa yang sangat menarik tentang bagaimana konsisten mengikuti misalnya amal ahli Madinah yang menjadi hukum dan sebagainya. Ada itu kalau kita belajar tentang fikih. Nah, nanti menyebar sampai Imam Syafi'i pun ngajinya ke Imam Malik, diminta oleh ibunya datang ke Imam Malik belajar Muwatta dan sebagainya, gitu kan? Nah, kemudian bergerak bersamaan dengan waktu, menyebar sampai banyak di Afrika Utara, ya, sampai di Eropa yang berbatasan dengan Afrika, ya kan? Nah, kalau kita lihat misalnya dari Mesir, Mesir kebanyakan masih Syafi'i karena Imam Syafi'i wafat di sana. Kemudian nyebrang ke Libya, Libya sudah Maliki, ya, Tunisia Maliki. Nanti Aljazair nyebrang Spanyol, di Spanyol tuh Maliki.
Ya, Maliki. Kemudian Itali itu, seberangnya Libya, itu Maliki juga. Ya, jadi kalau sholat misalnya tangannya begini nih, nggak bersedekap begini, tangannya irsal ke sini, lurus. Ya, itu jangan langsung disimpulkan Syiah. Ya, dan yang nggak usah ditanya, ya Syiah ya, ini nggak usah. Terus nggak usah dijawab juga yang lagi sholat begitu mazhab Maliki, bukan Syekh Husain, nggak usah. Tetap aja itu sholat begini belum tentu nanti kelihatan yang Syiah itu waktu sujud bangun dari sujud kelihatan yang tepuk-tepuk begini itu beda. Ya, itu Maliki sudah banyak menyebar dan sebagainya. Jadi teman-teman, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Madinah berkelanjutan, di Libya juga demikian. Di antara fatwa beliau adalah hal terkait dengan anjing. Tapi ada tatanannya. Fikihnya begini-begini dan beliau itu orang berkah. Ya, mubarak bukan mabruk ya. Ingat, mubarak bukan mabruk. Mubarak, yang diberkahi itu mubarak. Mabruk itu termasuk satu kalimat yang sudah salah dan kaprah, menyebar, tidak pada tempatnya. Mabruk ya akhi, jangan mau. Itu sudah kesalahan kalimat. Mabruk itu asalnya dua maknanya. Yang pertama, unta lagi duduk, itu mabruk. Ya, barakal ibilu, ya, unta lagi duduk. Itu mabruk sifatnya, jadi begini. Ya, kemudian dikiaskan kepada tentara yang sedang latihan, kan merayap begini tuh. Ya, makanya orang mengatakan misalnya barakal askaru, ya, tentara sedang latihan gitu, begini, duduk begini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mabruk ya akhi. Adalah lastu mabrukan, mubarak alhamdulillah. Kalau mabruk Anda unta lagi duduk ya gitu. Ya, mubarak ya, mubarak. Ya, yang bikin jenang di Kudus itu sudah betul, jenang mubarak gitu. Ya, ini mubarak bukan mabruk ya. Itu rajul mubarak, ya alim mubarak, ulama yang diberkahi, yang bagus, yang kalau ta'lim itu pakai pakaian bagus, macam-macam, berusaha menyampaikan seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kuat, seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah sehingga merasakan keseriusan dalam belajar. Itu Imam Malik, sampai disengat lebah pun memerah, tidak berhenti mengajarnya, tetap untuk menjaga takrim terhadap hadis. Punya fikihnya sendiri, diterangkan demikian. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu berkesesuaian profesi membutuhkan misalnya ya dari anjing ini untuk digunakan, pelajari fikihnya dulu. Ya, di kepolisian bidang tertentu ada gunakan, di tentara gunakan. Pelajari fikihnya kalau Anda muslim, lihat bagaimana membersihkan dan sebagainya dan seterusnya. Itu poin satu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita nggak paham dibawa masuk rumah. Kejadian zaman Nabi. Ya, satu kali malaikat nggak mau masuk. Malaikat Jibril padahal itu nggak mau masuk. Ya, kenapa? Ternyata diketahui ada anjing masuk bersembunyi di bawah tempat tidur gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dikeluarkan, keluar baru masuk, bersih dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesan kepada kita, hadis sahih, ya, hadis sahih. Jadi memberikan kesan kepada kita teman-teman sekalian bahwa kalaupun ada yang pelihara dan sebagainya, ada pilihlah hewan-hewan ini bagi orang Islam ya. Bagi orang beriman juga, yang Islamnya pun beriman juga. Dan ini no debate. Jadi bukan yang untuk didebat. Kalau didebat berarti imannya bermasalah, gitu kan? Ya, saya tidak mengatakan tidak boleh memelihara. Kalau mau memelihara pun silahkan, ada fikihnya. Ya, fikihnya pelajari dulu di mana ditempatkan, seperti apa jalannya dan sebagainya, fungsinya bagaimana. Tapi kalau mau yang aman, ya masih ada yang lain, ada kucing, gitu kan? Lihat, boleh silahkan yang lucu-lucu, ada hewan-hewan yang kira-kira bermanfaat. Ya, ikan di luar bisa dilihat silahkan ya. Kalau kodok bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja gitu kan. Sepanjang misalnya Anda dapatkan manfaat-manfaatnya. Iguana bagaimana Ustadz? Silahkan saja. Kura-kura bagaimana Ustadz? Ya silahkan saja. Ya sepanjang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghambat misalnya rahmat itu turun dan seterusnya. Jelas ya? Nah, kemudian patung-patung, patung dan turunan seperti gambar-gambar yang tidak dibenarkan. Nah, ini butuh detail di fikih. Saya ingin tunjukkan kitab bagus. Ini yang kemarin saya sampaikan. Ada kitab judulnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ini. Ya, Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Alhamdulillah kami ngaji ini khatam 3 kali kurang lebih di Indonesia sama di Tripoli, ya kan? Alhamdulillah, dan kita belajarnya sambil menghafalkan hukumnya apa, ini termasuk yang terbaik ya, termasuk yang terbaik di bidangnya ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal beberapa waktu yang lalu gitu kan. Ini Masya Allah, ini luar biasa, bukunya sangat bagus. Ini kitab tafsir khusus membahas tentang hukum-hukum di dalamnya ya, tapi berdasarkan ayat-ayat Quran. Ini ada ayat begini membawa persoalan hukum, fikih, apa hukumnya. Nanti diturunkannya luar biasa indah. Ayatnya dulu, kemudian makna mufradatnya, setelah itu yang Arabnya, setelah itu kemudian makna ijmali, makna umumnya bagaimana, setelah itu hukum dengan pendapat ulama. Jadi hukum pun ditarjih.
Ya, ini ada persoalan nih, apa hukum patung misalnya kan dalam Islam. Persoalannya apa? Ada berapa persoalan? Dijelaskan dulu dari mana asal usulnya dari patung begini begini begini, kemudian yang tadinya boleh jadi haram begini begini begini, sampai pendapat ulamanya, hadisnya apa dan sebagai kesimpulannya apa. Ini tafsir Ayatul Ahkam, ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau ada yang seperti ini halaman 281 jilid kedua. Ya, pembahasan tentang surat Sabah, surah 34. Ya, ayat ke-13. Kalau mau dari ayat 11-nya supaya terurut boleh 11, 12, 13, 14. Nanti di ayat 13-nya surah 34 ayat 13 itu ada pembahasan tentang ini. Ya, saya dulu belajar ya termasuk menghafal juga. Jadi insya Allah masih ingat ini ya. Ya, di halaman 281. Nah, ini ada pembahasan. Nah, ini dia. Hukmut tamathil was-suwar. Ya. Al-Muhadarah Al-Thamina Ashar, pembelajaran yang ke-18, ya. Hukmu tamathil waswar, hukum ya patung-patung, waswar dan gambar-gambar. Nah, ini nanti saya berikan penjelasan singkatnya aja ya. Secara singkat gambarannya begini, nanti detailnya saya berikan penjelasan dari sini gitu. Jadi nanti kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak di antara patung-patung ataupun terkait dengan gambar-gambar. Nah, asal muasal patung, teman-teman sekalian, ini asalnya tersambung kepada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ulang ya, masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau masa Nabi Nuh berarti suratnya surat Nuh. Buka surah ke-71 surat Nuh. Langsung aja ke ayat 23, buka mushafnya. Quran surat 71, teman-teman di Mira buka mushaf. Ingat ya, setiap ngaji dengan saya dimanapun, itu selalu ada mushaf. Kita sebentar lagi berhenti ya. Jadi tolong fokuskan baik-baik. Quran surat 71 Nuh ayat 23. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Ada ayatnya? Wala suwa'a kan? Wa yaghutha, kemudian kesananya ya'uqa wa nasra gitu ya. Ada wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata gitu kan, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, gitu kan? Nah, jadi singkatnya begini. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya kemudian turun mengawali misi di muka bumi dengan pasangan Sayyidah Hawa, ya semoga Allah rahmati muliakan keduanya, gitu kan, Abul Bashar. Setelah itu apa yang terjadi? Berkehidupan kan, kemudian lahir keturunan-keturunan ya, yang di An-Nisa ayat 1 itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunan menyebar, keturunan itu menyebar sampai nanti bersuku-suku, bertempat-tempat berbeda-beda. Ya, pindah surahnya ke surah 49 Al-Hujurat ayat 13. Saya cepat ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian kalian berbeda-beda tempat, ya. Generasinya kemudian berubah, ada meninggal dunia, Hawa meninggal, generasi berkelanjutan, ya sampai kemudian beda-beda tempat, beda-beda kabilah dan sebagainya. Ya li ta'arafu, untuk saling menjalin satu harmoni, supaya harmoni kehidupan itu. Makanya sekarang beda bangsa, beda negara, beda suku, tempat, RT, RW, itu udah ada cuma di satu ayat di Al-Quran, surah 49 ayat 13. Nah, bagaimana cara membangun harmoni itu? Dengan meningkatkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu takwanya itu muncul, kebaikan-kebaikan datang, karena takwa itu sumber kebaikan kita. Sumber kebaikan kita seperti saya terangkan. Nah, untuk mensupport itu semua, Allah kemudian menugaskan rasul-rasul. Ya, dikirim rasul-rasul. Sepeninggal Adam alaihissalam diutus supaya manusia nggak menyimpang, ya. Maka dijaga itu semua dengan rahmannya Allah. Kalau nggak rahman, nggak akan diutus rasul. Nanti saat masuk bagian keempat, simpul yang keempat dari keimanan, kita pelajari itu. Singkatnya, rasul pertama diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah dalam masa Nabi Nuh ini diutus, sebelum Nabi Nuh diutus diangkat menjadi rasul, terjadi suasana. Jadi ada orang-orang saleh sepeninggal Adam itu alaihissalam, ada 5 orang saleh. 5 orang saleh ini disebutkan langsung di Quran surah Nuh itu di ayat 23. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda, kan? Ada namanya wadda. Kemudian ada suwa, ya. Kemudian yaghuth, ya'uq dan nasra. Nah, ya kan? Pakai sin ya. Ini kalau kita nasabkan pakai fathah semua, wadda wala suwa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini saya rafa'kan kecuali yang ini untuk memudahkan. Ini ada 5. Jadi ada 5 orang saleh nih, keturunan Adam alaihissalam terus bergenerasi, ya saat nanti pas sebelum eranya Nabi Nuh alaihissalam, ini orang-orang saleh, orang-orang baik dan sebagainya meninggal. Ya, wafat nih 5-5-nya, meninggal dunia. Nah, masyarakat merasa kehilangan. Karena merasa kehilangan, ingin mengenang kesolehannya. Jadi kalau melihat nanti ya, kenangan dari itu memunculkan lagi semangat untuk soleh lagi dan sebagainya. Akhirnya dibuat patung. Asalnya begini, dibuat patung. Ya. Dibikin patung di sini, nanti di kitab ini disebutkan. Ya, saya tampilkan supaya lebih cepat. Dibikinkan patung, asalnya patung itu in memoriam.
ya untuk mengingat, ya jadi kenangan dan sebagainya. Jadi terinspirasi lagi, oh ini yang suka ibadahnya begini, ini yang suka wadain begini, suwa begini, yawuth begini, yauk begini. Ayo kita mendekat kepada Allah, terinspirasi. Lama-lama ngelihat lewat, kayak merhatikan ya. Lama-lama, kayaknya ngasih keberkahan ya patung ini dan sebagainya. Lama-lama disembah juga, jadilah Tuhan sesembahan. Ini asalnya, asal mulanya patung-patung dibuat yang bergeser asalnya dari hanya untuk kenangan, mengingat dan sebagainya, muncul kekaguman, dari kagum muncul perasaan, kan gitu kan? Ya, dari mata turun ke hati kan, dari melihat muncul kagum, muncul perasaan, terus dikelola oleh nafsu, nafsu diprovokasi setan, muncullah pengkultusan, dari pengkultusan muncul penyembahan, jadi Tuhan patung-patung ini. Asalnya demikian, jelas ya? Jadi ini asalnya nanti menyebar nih ke wilayah-wilayah banyak sampai Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus untuk meluruskan. Bukan, itu bukan Tuhan. Ya dijelaskan lagi oleh beliau dan sebagainya sampai diancam-ancam. Nuh, kalau nggak berhenti kami lempari kamu dan sebagainya. Kalian nanti kalau bersikap seperti ini membuat Tuhan yang hak Allah Subhanahu wa taala akan murka, nurunkan azab. Nantang sekalian. Ya turunin aja azabnya. Apa bentuknya? Mau air, mau hujan, mau bah, mau macam-macam silahkan. Ya, maka ketika sulit diingatkan, ya ratusan tahun berdakwah dan sebagainya nggak henti-henti. Kan manusia dari dulu kan semakin tinggi, semakin banyak usianya. Ya, kalau semakin pendek, ya, terus semakin sedikit usia, itu tanda dunia akan berakhir. Ya, akan mendekat kepada kiamat. Oh, berarti Ustaz kalau ada orang yang paling pendek, itu tanda kiamat akan tiba. Ya, kita belum tahu juga. Jangan melihat kepada waktu, tapi lihat kepada diri kita persiapannya apa. Wasyarallahu amalakum, kan? Lihat amalan kita. Nah, jadi kesini teman-teman, ini asalnya begini. Akhirnya terancam, dan sebagainya. Mereka mengancam juga, gitu kan? Kemudian mereka menantang azab, singkatnya muncul air bah, menyebar semuanya, gitu kan? Habis keseluruhan, kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kembali, keturunan dari beliau kemudian menyebar dan sebagainya. Kita tahu nanti kalau mau diperjelas lebih dalam lagi, detail di episode yang berbeda. Singkatnya menyebar ke belahan-belahan dunia dan sebagainya. Ternyata kisah ini belum berhenti. Ya, sebagian dari mereka yang menyimpang tetap mengingat dan sebagainya, meneruskan ini kembali. Ini hadir lagi. Ya, dengan nama-nama yang berbeda. Nah, sampai tibalah kemudian di masa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meluruskan ini semua. Makanya Nabi Sulaiman memberikan contoh. Ya, kalaupun mau dibangun, misalnya dari tanah kah, dari perunggu kah, misalnya, dari tembaga kah, dari macam-macam kah, yang dibangun itu bukan untuk sesembahan. Ya, tapi yang dibangun adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membangun mihrab. Ini saya lompat ya ke zaman Nabi Sulaiman nih. Ya, kalau mau kita sedikit aja flashback sedikit, kita bisa singgah dulu ke masa Nabi Ibrahim, ya kan? Ya, Nabi Sulaiman kan jauh ya. Nanti setelah Nabi Sulaiman atasnya ke Daud, terus ke Musa, terus ke atasnya lagi kan ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, ya ketemu di masa Nabi Ibrahim hidup lagi ini. Ya, hidup lagi di daerah Ur itu kan. Kalau sekarang di wilayah Mesopotamia berarti Irak ya, di daerah Ur itu macam-macam hidup lagi, patung hidup lagi. Ya, bahkan kolega terdekat Nabi Ibrahim pun itu pembuat patung juga, Azar, ya, dan sebagainya. Itu bikin patung lagi dengan konsepsi yang berbeda seperti yang dulu. Ini sudah sembahan lagi dan sebagainya. Maka diutus Nabi Ibrahim meluruskan lagi. Ya, patung-patungnya nanti ada yang terbesar, disebut dengan Dewa Matahari. Ya, kemudian setelahnya ada bulan dan bintang-bintang, ini ada 3 ini. Ya, makanya Nabi Ibrahim ingin membuktikan yang dianggap dewa oleh mereka itu sehingga diwujudkan patung dalam bentuk itu. Anda kalau lihat dokumentasi sejarah di Ur, bisa di googling, dicek, itu ada. Ya, ada. Makanya ketika Al-Quran menyampaikan di surat Al-An'am itu, yang menyampaikan falamma janna alaihi lailu, maka ketika malam telah tiba, gitu kan, melihat bulan, oh ini Tuhan yang dituhankan ini, yang kata mereka ini Tuhan saya, gitu kan, Tuhan kita semua. Tapi ketika falamma afala, ketika tenggelam, oh ini kok Tuhan tenggelam? Terus lihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar, mungkin yang dianggap Tuhan. Tapi ketika hilang, tenggelam, masa Tuhan tenggelam lagi? Berpikir beliau. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku ya Allah Tuhan yang benar supaya baik, supaya bisa berikan pencerahan kepada mereka. Makanya digambar patung-patung mereka itu ketika digambar Tuhan di atasnya ada tanda, ada matahari, ada bulan, ada bintang gemintang, itu kelihatan. Dan itu di Al-Qur'an, membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Cek bandingkan dengan kisah yang lain. Mereka hanya menyampaikan kisah tentang Ibrahim, menghancurkan berhala, patung, tapi nggak menjelaskan detailnya bagaimana. Al-Qur'an menjelaskan itu. Dijelaskan seperti apa bentuknya. Makanya ketika itu Ibrahim datang kepada yang paling besarnya sekalian, ya kan? Hancurkan kemudian yang kecil-kecil, kaitkan kapaknya di atasnya untuk menunjukkan nggak benar seperti ini, ya. Nah, kemudian terjadilah seperti apa yang terjadi, kisahnya viral, kita mengetahui sampai terwariskan terus di masa Nabi Sulaiman. Itu ditunjukkan oleh beliau cara yang benar.
Nih kalau ingin membangun taman, menata begini yang baik-baik dan sebagainya, maka Allah berikan kepada beliau satu bentuk mukjizat berupa kekuasaan, kedudukan yang nggak diberikan kepada siapapun. Sebagai contoh bahwa seperti ini menata kekuasaan, yang paling tinggi pun diberikan tertinggi begini, masih sujud juga, masih hormat juga, masih menyembah Allah, masih bersyukur juga. Ini Sulaiman, nabi, rasul, ya raja yang sangat hebat, kekuasaannya banyak, bisa naklukin angin, ya kan? Yang ditiru oleh Son Goku, Son Gohan, itu kan awan kinton dan sebagainya, ya kan? Kemudian bisa menaklukkan jin, bisa macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Itu masih sujud sama Allah, masih bersyukur, gitu kan? Masih berlaku adil dan sebagainya. Anda bukan nabi, bukan rasul, kekuasaan kecil, gak bisa naklukin angin, gak bisa manggil awan, gitu kan? Dan sebagainya, masih sombong, gak mau sholat dan sebagainya, gitu kan? Maka bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Toh meninggal juga, ya kan? Nah itu pesannya, pesan kuatnya, dan memberi contoh bagaimana nata begini, taman-taman dan sebagainya. Maka dibangun mihrab, ya, jamaknya maharib, ya, maharib. Itu bentuk tunggalnya mihrab. Mihrab itu seakar dengan kata haraba, harbun, peperangan, ya. Ya, apa yang dimaksud di sini? Makna kiasan. Nanti kalau ngaji kita temukan. Maknanya kiasan, bukan hakiki. Ya, mihrab tempat yang tersekat untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Karena setan kan menggeser kita dari ibadah, menjauhkan dari ibadah. Kita ingin mengatakan saya perang dengan setan. Kamu musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang nyata. Ya kan? Kalau musuh kan diperangi. Ya kan? Ya, beda antara musuh dengan lawan, itu lain. Dia lawan bertanding, itu lawan. Jadi saat dia beraktivitas aja jadi lawan, setelah itu jadi teman lagi. Ya, permainan bulu tangkis, main sepak bola itu lawan. Lawan mana nih? Lawan itu. Melawan di situ, fight gak apa-apa, setelah itu jadi teman lagi. Kalau musuh beda. Ya, makanya persepsikan semua gambaran kita itu kalaupun berkompetisi dilawan, bukan musuh. Kalau musuh saling menyakiti. Ya musuh cukup setan aja gitu ya. Nah, setan itu musuh, karena itu harus diperangi. Maka tempat yang menyekat kita ya dari godaan setan yang kita proklamirkan, kita perang nih dengan setan gitu kan. Kita khususkan doa ibadah, tunjukkan kepada Allah bahwa dengan itu akan ada cahaya kuat dalam diri kita, setan nggak mampu menggoda kita. Tempat yang tersekat menunjukkan kesungguhan doa ibadah disebut mihrab namanya. Makanya saya sering katakan tempat ini dikhususkan untuk ibadah, nggak bercampur dengan yang lain. Tapi secara bahasa akarnya itu terdapat hybrid, turunan derivasi dari kata haraba yang tempat dikhususkan untuk ibadah, memproklamirkan perang terhadap setan. Jadi bikin mihrab-mihrab, bangunan-bangunan tersekat khusus untuk ibadah. Ya makanya di terjemahan itu disebutkan bangunan-bangunan megah, tapi dikhususkan untuk ibadah. Hebat kan? Ya, masjid bikin yang bagus, tunjukkan ibadah, tempat ibadah kita bagus, musola bikin yang bagus, rumah-rumah pun yang bagus, isi dengan ibadah. Itu poinnya. Diajarkan Nabi Sulaiman. Silakan, Anda nggak disoal kok, ingin jadi kaya silakan, rumah bagusin yang hebat dan sebagainya, bikin, tempatin sebagai ibadah. Kan? Buat tempat doa zikir dan sebagainya dan seterusnya. Tempat isi dengan baik sehingga bagian dari tanda syukur, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya. Nanti disebutkan sedikit dari hamba yang bersyukur, yang paham esensi semua itu terjadi. Kemudian wa tamathil. Ya, tamathil. Tamathil itu jamak dari timsal. Apa itu timsal? Ya, timsal itu secara bahasa sama dengan surah. Ya, apa itu surah? Surah itu sesuatu gambaran, ya kan, yang dibuat sebagai imitasi dari yang asli. Ya, dibuat mirip seperti yang asli. Itu disebut dengan surah. Ada yang berbentuknya misalnya 3 dimensi, berbentuk bayangan, itu yang disebut dengan patung. Ya, ada yang dilukis, berbentuk lukisan atau gambar. Ya, makanya nanti kalau baca hadis, Nabi berbicara tentang surah misalnya, lihat konteksnya, apakah yang dimaksud patung, timsal, atau gambar. Ya, nanti ini dalam hadis-hadis terkait patung-patung, ya, yang ada di sekitaran Ka'bah dan sebagainya. Nanti mungkin saya bikin episode tersendiri untuk nerangkan itu semua, supaya nggak salah nanti kita memahaminya. Apakah benar ada patung-patung atau gambar di dalam Ka'bah itu, gitu kan? Seperti apa kemudian itu disikapi oleh Nabi, nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, jadi kalau disebutkan tamathil, timsal, itu jelas patung. Ya kan? Kalau disebutkan suratun itu bisa ada 2 makna, bisa jadi patung, timsal, atau kemudian yang kedua gambar, gambar-gambar yang dibuat, dilukiskan, yang tidak menghadirkan bayangan, bisa yang dipahat, bisa yang tidak. Jadi kalau kita baca ayatnya di sini, ya ke ayat 13 kita langsung, ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Jadi bikin apa namanya piring-piring seperti kolam, ya kolam yang dimaksudkan di sini. Jadi boleh Anda bikin rumah ada kolam renangnya, silahkan. Bikin rumah ada kolam renangnya, hiasan taman-taman macam, dan membuat taman itu yang menjadikan kita ingat kepada Allah.
Ya, makanya dulu orang di Spanyol, kalau Anda main-main ke Spanyol misalnya melihat dan sebagainya, itu rumah orang-orang dulu tamannya itu di dalam bukan di luar. Untuk dinikmati. Jadi bikin taman itu untuk Anda nikmati. Orang sekarang kan bikin di luar kan untuk orang lihat gitu kan. Ya bikin taman tuh supaya kita lagi tegang apa, ya, ke ruang tengah lihat taman, enak lagi, zikir lagi, murojaah Quran, kecuali taman umum. Ya, taman umum silahkan gitu. Nah itu ini disebut jifaning kil jawab. Jadi piring-piring besar seperti kolam. Kita bisa tafsirkan sekarang dengan kolam renang, dengan macam-macam hiasan-hiasan taman. Wa qudur rasiat, periuk-periuk besar. Dan ini terwariskan. Makanya kan kalau Anda lihat penemuan-penemuan zaman dulu, kan artefak-artefak, pernah kan lihat periuk besar, piring-piring macam-macam. Itu sudah ada seninya zaman Nabi Sulaiman, terwariskan terus ke bawah. Nah, timsal yang dibuat itu apa? Yang dibuat oleh Nabi Sulaiman adalah yang pertama dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, benda-benda yang tidak bernyawa. Dalam arti bukan seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Ya, dibikin bentuk-bentuk bangunan, misalnya tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya. Nah, itu tafsir ulama pertama yang demikian. Untuk meluruskan persepsi, jangan sampai membuat, nah ini yang disimpulkan oleh para ulama. Sehingga nanti turun di masa Nabi Muhammad SAW, pengharaman yang ketat terhadap satu kualifikasi yang kita akan terangkan. Ya, Nabi Sulaiman ingin mengajarkan, kalau mau bikin benda-benda yang dipahatkah, dibikinkah, kemudian jadi patungkah, macam-macam, jangan yang berpotensi menghadirkan satu pengkultusan. Rasa kekaguman mendalam sehingga muncul aura syirik di dalamnya. Wih, kayaknya gambar itu ngelihat saya ya, gitu kan? Wah, kayaknya kalau ngelihat gambar itu saya menjadi semacam terperhatikan, tercerahkan, macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Itu asalnya, karena ketika Nabi Sulaiman diberikan izin oleh Allah untuk membuatnya, untuk mencontohkan kepada kita, itu untuk menghindari segala hal yang memunculkan kesyirikan. Kekaguman mendalam, dari kekaguman itu muncul pengkultusan, dari pengkultusan muncul kemudian penghambaan. Itu yang dilarang. Nah, ini yang terjadi problemnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hidup lagi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di Nabi Sulaiman diluruskan yang demikian itu. Ya, meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup lagi, menyebar lagi. Ya, sampai menyebar di wilayah Yaman, sampai ada yang jualan patung, dibikin patung orang-orang, sampai patung Nabi Ibrahim pun dibikinin lagi. Ya. Sampai nanti ke era mendekat ke Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Isa, dibikinin patung juga. Ibunya, Sayyidah Maryam, dibikinin patung juga. Nabi Isa dibikinin patung juga. Nanti ditemukan patungnya, patung Maryam, ya Bunda Maria, patungnya Nabi Isa alaihissalam, patung Nabi Ibrahim, patung orang-orang soleh, dibikinin semua. Sampai namanya beda-beda. Ya, makanya nanti seorang saudagar, pedagang besar dari Mekah, lu nggak ada patung, hanif semua. Bagus semuanya. Jadi persoalan kemudian karena Mekah itu kosmopolitan, tempat untuk orang haji kumpul banyak dan dibaca peluang untuk bisa berdagang, bisnis. Wajar kalau orang ngelihat kerumunan kan potensi ekonomi, bisa menghasilkan sesuatu. Itu wajar, di Al-Quran pun ada ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 198. Ya. Jadi kalau Anda mau datang ke musim haji untuk haji, boleh dapat pahala bagus, ada yang datang untuk berdagang. Ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak ada dosa kalau kalian mau datang ke sana cuma sekedar untuk jualan, silakan aja. Tapi nggak dapat pahala hajinya, dapat pahala jualan. Makanya ada orang ke sana tuh bikin kios-kios, awal itu nggak ikut haji, sebagian dari mereka untuk jualan aja. Bahkan dahsyatnya itu lihat oleh mereka, dilihat tuh jamaah mana yang paling banyak. Indonesia, belajar kosakata. Jadi sebelum Anda datang, saya dulu tenaga musim haji. Jadi melihat tuh, oh mereka siap-siap. Saya datang 30 hari, sebulan sebelum jamaah datang. Melihat, mereka udah bikin. Ya nyewa kios-kios, belajar, nanya-nanya ke kita. Ini bahasa Indonesianya apa? Ya makanya begitu turun jamaah Indonesia, ibu, sini, murah. Padahal mahal. Tahu tuh, harga 30 hari, 10 hari, 5 hari dengan musim haji, kita tahu betul harganya berapa. Ibu, sini, murah. Dia pelajarin, nawar berapa? Oh, berapa ini nawar? Ini 5 rial saja, 5 rial saja. Itu mereka belajar. Haji enggak. Ya, dulu sudah ada, sejak zaman jahiliyah, 150 tahun sebelum Nabi diutus, sudah ada semuanya itu. Nah, mereka mengerti. Wah, ini diantara tokohnya siapa? Amr bin Lu'ay. Dia pedagang besar, itu terhormat. Cuman agama kurang, taunya bisnis. Sehingga ketika dia jalan ke Syam, ke Yaman, lihat nih, waduh, di sini ada orang yang nyembah-nyembah patung, banyak lagi orangnya. Wah, kalau patung ini dipindah nih ke Ka'bah, diusulkan itu kan, dipindahkan ke sana, akan banyak orang lagi lebih datang. Karena dia merasa Tuhan-Tuhan mereka ada di Ka'bah, dekat situ. Hanya karena dia terhormat kan di kalangan masyarakat pada saat itu, ya, di kalangan masyarakat Quraisy sebagai dia terhormat, datang ke situ, ajukan proposal, sampaikan. Ini nanti keberkahan Allah diturunkan nih, keberkahan Tuhan datang ke kita nih. Dengan kita bikin-bikin ini berkahnya apa? Kaya nanti.
investasi masuk tuh, ya, masuk devisa akan tinggi, ya, bahasa kerennya sekarang kan begitu, ya. Jadi datangkan, akhirnya apa, diimpor dah itu, datang patung ini, sampai banyak tuh. Nah, sampai akhirnya apa, ketika mereka melihat, oh kita kalau mereka datang patungnya, terus ditanya patung kita yang mana, akhirnya mereka kreasi sendiri, ya udah dibikin aja, made in Mekah kan. Ya, apa itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Asalnya begitu, dibikinlah sehingga jadi Tuhan mereka. Sejak saat itu tuh teman-teman sekalian nyebar lagi ya kepatungan itu. Akhirnya jadi apa? Jadi sembahan, jadi kekaguman, jadi macam-macam. Lama-lama jadi Tuhan. Di tiap rumah, di macam-macam, di Ka'bah diisi dan sebagainya. Patung-patung yang dikoleksi tadi asalnya Amr bin Lu'ay itu didatangkan. Oh, yang dari ini nih, patung gambar ini bawa, yang ini bawa, masukin, sebagian masukin Ka'bah. Nanti yang patung-patungnya yang Mekah ini ditaruh di luar untuk menunjukkan yang punya orang Mekah gini. Akhirnya orang-orang tawaf sudah salah. Tadinya benar tawafnya, agama tauhid, hanif gitu kan. Nah, bercampur jadi apa? Dengan yang tadi bercampur. Jadi penyembahan terhadap patung dan sebagainya. Dan puncak itulah kemudian diutus Nabi Muhammad untuk menghentikan semua itu, menghapuskan semua. Sehingga tidak muncul lagi kesan seperti itu. Diarahkan semua kepentingan kepada syariat yang benar. Nah, saya ingin masuk kepada inti persoalan ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus, menyampaikan risalah, maka beliau memberikan kesan kepada kita sampai banyak hadis. Di sini setidaknya 8 hadis ditampilkan. Menunjukkan bagaimana kesan Rasulullah SAW untuk meluruskan terhadap patung-patung yang menghadirkan potensi-potensi syirik. Akhirnya dari pembahasan ini ulama menyimpulkan, oh ini loh Nabi sangat marah begini. Sampai di Fatu Mekah itu kan Nabi nggak mau masuk dulu ke Ka'bah sebelum dibersihkan semua. Bersihkan semua. Jadi udah bersih, udah rapi, semua udah bersih, baru Nabi masuk, ya kan? Nabi masuk ke Ka'bah dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi sampai ngikut di situ, itu isu tidak benar, berita tidak benar, ya. Ya, jadi yang benar itu dibersihkan semuanya, udah rapi, baru Nabi masuk, baru melihat dan sebagainya. Ya, kalau Nabi sampai nutupin sampai enak itu ditambah-tambah. Ya, di hadis pun hadisnya masuk hadis mudraj, hadis yang disisipkan. Nanti saya bahas di edisi terpisah, ya, supaya kita paham, kita mengerti. チャンネル登録お願いね。